Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, apa amal soleh yang mesti dikerjakan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang akan datang ini? Tadi kita sudah menjabarkan tentang bagaimana istimewanya hari-hari itu. Bagaimana amal soleh sangat disukai oleh Allah dan dicintai oleh Allah di hari-hari itu. Lalu mungkin dari sebahagian kawan-kawan ada yang bertanya, apa kira-kira amal solehnya? Apa ibadahnya? Seperti itu. Di dalam beberapa hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa anjuran amalan tertentu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihi al-'amalu fihin. Dan tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah amal di dalamnya. Min ayyamil ashr, dibandingkan amal di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian Nabi SAW setelah menjelaskan tentang keagungan hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, dan juga tentang bahwasanya amal soleh itu paling dicintai di 10 hari itu, Nabi SAW memberikan rekomendasi amalnya. Kata Rasulullah SAW, fa'aksiru fihinna minat tahmid. Maka perbanyaklah di 10 hari di awal Dzulhijjah itu membaca tahmid. Apa tahmid? Yaitu ucapan alhamdulillah. Nah, di antara yang mesti kita perbanyak nanti ketika kita bertemu dengan 10 hari di awal Dzulhijjah adalah membaca alhamdulillah dan memperbanyak membaca alhamdulillah. Ikhwah rahimakumullah, sesungguhnya bacaan alhamdulillah jangankan dibaca di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari istimewa itu, alhamdulillah di luar 10 hari dari awal Dzulhijjah itu sudah istimewa nilai dan pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Pernah Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, kata beliau, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Bacaan subhanallah dan alhamdulillah pahalanya itu memenuhi langit dan bumi. Itu kapan? Di luar 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ikhwah bisa bayangkan, kalau kata-kata alhamdulillah atau kalimat alhamdulillah atau bacaan alhamdulillah itu kita baca di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, tentu pahalanya akan jauh lebih besar lagi. Itu yang pertama. Jadi perbanyak baca alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW melanjutkan wat tahlil. Perbanyak membaca la ilaha illallah di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kalimat la ilaha illallah, ikhwah yarhamukumullah, itu di luar 10 hari bulan Dzulhijjah pahalanya sudah begitu besar. Apalagi kalau la ilaha illallah itu kita berbanyak di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah sebuah amalan, bagaimana dikisahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, Nabi Musa minta kepada Allah sebuah amalan yang hanya beliau yang mengamalkannya, tidak ada orang lain. Tapi oleh Allah Jalla fi'ulah diberi la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, kalau la ilaha illallah itu semua hamba-Mu membacanya. Aku ingin amalan yang khusus untukku saja, tidak diamalkan oleh hamba-hamba-Mu yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Musa. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, la wudi'at la ilaha illallah fi kiffah. Seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan, di satu daun timbangan, wa wudi'atis samawatus sab'u wa man fihin wal aradun as-sab'u wa man fihin fi kiffah. Kemudian diletakkan di daun timbangan satunya 7 lapis langit beserta penghuninya, dan diletakkan juga 7 lapis bumi beserta penghuninya, maka apa kata Allah? La rajahat bihinna la ilaha illallah. Maka daun timbangan yang di atasnya ada la ilaha illallah itu mengalahkan daun timbangan yang ada di atasnya 7 lapis langit beserta penghuninya dan 7 lapis bumi beserta penduduknya. Allahu Akbar. Ini kapan? Ikhwah akhwat, di luar 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bayangkan
Kalau la ilaha illallah itu kita perbanyak di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wat takbir, perbanyak membaca takbir di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Membaca takbir Allahu Akbar. Itu juga adalah zikir yang ringan, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah. Lebih-lebih takbir hari raya. Karena memang sudah mulai masuk waktunya takbir mursal hari raya Idul Adha. Itu disunnahkan ketika masuk 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah, yaitu hari terakhir dari hari tasyrik. Dan kalau kita membaca takbir hari raya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita perbanyak itu, maka kita sudah sekaligus mengumpulkan 3 yang disuruh Nabi dalam hadis ini tadi. Kita membaca takbir, kemudian baca tahlil, dan baca tahmid. Nah, artinya kalau kita memperbanyak membaca takbir hari raya, kita sudah menjalankan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, fa'aksiru fihinna minat tahmid, wa tahlil, wa takbir. Maka itu yang perlu kita perbanyak di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang akan datang ini. Kemudian hadis yang lain tentang ibadah yang mesti kita lakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh As-Sahabiyul Jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, ma min ayyamid dunya, tidak ada hari di dalam dunia ini, kata Rasulullah SAW, ahabbu ilallahi an yuta'abbada lahu fiha, yang lebih Allah sukai seorang hamba beribadah kepada Allah di hari-hari itu, min ayyamil ashr, dibandingkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau mengatakan tentang pahala puasa di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dari hari pertama sampai hari ke-9. Hari ke-10 kita tidak puasa. Kenapa? Hari raya, dan dalam syariat Islam haram hukumnya puasa di hari raya. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-9, yaitu hari Arafah, kita dianjurkan puasa. Dan ini juga termasuk ibadah yang mesti kita lakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan, siyamu kulli yaumin ya'dilu siyama sanatin. Puasa 1 hari di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu sebanding pahalanya dengan puasa 1 tahun. Kalau kita mampu puasa 1 hari di awal bulan Dzulhijjah, dapat pahala puasa 1 tahun. 2 hari dapat pahala puasa 2 tahun. 3 hari dapat pahala puasa 3 tahun. 9 hari dapat pahala puasa 9 tahun. Allahu Akbar. Kemudian di antara amal juga dilanjutkan oleh Nabi SAW, wa qiyamu kulli lailah, dan beribadah di setiap malam dari 10 hari dan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah itu, ya'dilu qiyama lailatul qadar, itu sebanding dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Bukan 1 malam tertentu, tapi setiap malamnya, kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, maka ibadahnya sebanding pahalanya, sama pahalanya dengan dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, maka perbanyak baca alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, perbanyak puasa, kalau bisa setiap hari sampai tanggal 9 puasa, kalau tidak bisa puasa hari Arafah, dan itu juga pahalanya besar, menghapus dosa 2 tahun. Nabi SAW mengatakan, kata beliau, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, inni ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah, an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah, dapat menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudah hari Arafah. Nah, kemudian juga di antara amal yang kita sebutkan, menghidupkan malam-malam di 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan ibadah. Minimal kita sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena beribadah setiap 1 malamnya sebanding dengan ibadah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk memperbanyak amal. Dan selain yang tadi kita sebutkan, amal apapun. Karena Nabi menyebutnya al-amalus salih, amal soleh. Jadi mencakup semua bentuk amal soleh. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah untuk memperbanyak amal soleh dan ketaatan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.